Pasma mengucapkan selamat milad SMA Muhammadiyah Wonosobo 42. SMA Muhammadiyah Jaya. Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu gunung impian bagi para pendaki. Subuh-subuh kita masih berada di Masjid At-Taqwa di Airport Juanda. Kemana kita? Lama kita menunggu kesempatan ini. Dulu dari 2017 dan alhamdulillah baru bisa kesampaian di tahun 2021 ini. Kala itu kami berencana Rinjani merupakan salah satu program dalam pendakian Pasma di tahun 2019. Namun karena ada wabah corona, karena sebelumnya Gunung Rinjani terkena gempa, jadi kita pindah untuk pendakiannya menuju ke Gunung Gede Pangrango. Kita bisa memberangkatkan 7 anak Pasma mewakili dari Pasma untuk mendaki Gunung Rinjani via Sembalun. Akhirnya kita sampai juga di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setelah itu kita langsung menuju ke sebuah villa yang ada di Sembalun. Di sini kita menyewa lokal beberapa, 650.000 untuk 8 orang. Mending orang efek. Pada pagi harinya kita langsung melakukan pendakian. Terus setelah itu langsung menuju ke kantor Taman Nasional Gunung Rinjani untuk melakukan registrasi. Oh iya, sebelumnya kita periksa kesehatan dulu ya di area Sembalun dengan membayar 15.000. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan dengan ngojek dari Bawaknau menuju pos 2. Dulu ya untuk teman-teman pendakian pada kali ini, yaitu ada Pak Fuad sebagai pembina Pasma, kemudian membawa anaknya, ini Mas Ajib, kemudian di belakangnya ini Mas Rizky Hanafi, belakangnya lagi ini Mbak Sabrina, Mas Keli atau Mas Fahri, kemudian Merjo Muhammad Adib Amir, yang terakhir Mas Dimas. Halo Mas Atta, sekarang jam 10 kurang 10 kita sudah sampai di pos 2 Gunung Rinjani via Sembalun. Kita start dari pos 3 pos 2 mau menuju ke pos 3. Dan di sini lagi ke Mas Atta. Nah, di pos 2 ini kita mulai melakukan pendakian dengan jalan kaki. Istirahat sejenak karena beberapa teman walaupun baru saja berjalan sudah kelelahan. Tak selang lama dari pos 2 kita kena hujan. Langsung aja kita pakai mantel kita. Oh iya, untuk pendakian di semua pendakian itu bukan disarankan ya, diwajibkan membawa mantel sebagai pelindung diri dari hujan. Kemudian kita sampai di pos 3 ekstra. Di sini kita istirahat sejenak sambil melepas mantel kita. Karena setelah diperkirakan itu kita habis ini agak terang sedikit. Tahu sauna. Ya teman-teman, perkenalkan Mas Aska Zafran dengan channel YouTube-nya Atta Zafran. Di sini menurut informasi Mas Aska ini
Ini merupakan pendakian gunung yang keenamnya. Yang pertama Gunung Prau katanya, kemudian yang kedua Gunung Bismo, kemudian yang ketiga Gunung Kembang, keempat Gunung Sumbing, kelima Gunung Sindoro Jawa Tengah, dan ini yang keenam Gunung Rinjani. Pada balong. Kemudian tak dari pos ekstra jalan sedikit, kita langsung sampai di pos 3. Nah, di pos 3 ini wilayahnya luas, jadi teman-teman bisa camping di sini dengan banyak tenda. Karena hari sudah siang dan mungkin setengah hari, karena hari sudah menunjukkan hari yang tengah-tengah, maksudnya tengah hari, kita putuskan untuk makan di sini. Kita di sini nggak masak ya, ini tadi beli di Sembalun. Seperti teman-teman yang lain atau pendaki-pendaki yang lain, biasanya untuk hari pertama itu pada membawa makanan yang dibeli atau dibungkus dari rumah makan sekitar Sembalun, kemudian dimakan di pos 2 atau pos 3. Setelah cukup, kita langsung menuju ke pos 4. Sampai di pos 4 jam berapa ya, masih agak siang lah. Nah, di sini Ata bermain dengan monyet-monyet gading karena menakutkan, monyetnya sambil menyerang-nyerang gitu. Di pos 4 hujan, jadi kita langsung pakai, sebenarnya kita tidak ingin laju dulu ya untuk menuju ke Pelawangan, namun kita takut sampai Pelawangan kemalaman. Jadi walaupun dalam kondisi hujan, kita pakai mantol kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Pelawangan. Sesekali kita berhenti sejenak untuk istirahat dan melihat indahnya di area Sembalun. Monyet. Akhirnya pukul setengah 6 sore kita sampai juga di Pelawangan Sembalun. Alhamdulillah cuacanya cerah, namun sedikit berawan, jadi untuk pemandangan di Pelawangan atau di Segara Anak itu agak tertutup sedikit, tapi tetap bagus kan. Dilanjutkan kita tidur untuk mempersiapkan summit nanti. Kita habis maghrib itu langsung mendirikan tenda, kemudian masak, langsung tidur. Karena nanti di jam 1 kita akan bangun untuk persiapan puncak. Kemudian jam 1 dini hari ya, kita akan melakukan pendakian. Nah, kondisi di sini perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi untuk treknya atau jalannya itu berpasir lumayan, jadi kalian nanti kalau misalkan naik 2 langkah bisa turun 1 langkah. Di sini kita sesekali sambil istirahat karena capeknya bukan main. Teman-teman juga tertidur di dalam perjalanan. Sebenarnya kita naik tadi pertama kali, namun karena kondisinya kita slow motion, maksudnya pendaki slow, jadi untuk kita sering disalip atau sering dilewatin didahului sama teman-teman dari kelompok lain, dan akhirnya dengan segenap perjuangan kita bisa melihat puncak. Ini merupakan detik-detik kita sebelum sampai ke puncak Rinjani. Dan akhirnya pada pukul setengah 8 teman-teman Pasma sampai juga di puncak Gunung Rinjani yang kita dapat-dapatkan dari dulu. Dari jauh terlihat Mbak Sabrina sedang berusaha menaklukkan egonya yang dari tadi kayaknya dari bawah itu agak putus asa
Namun saya yakin untuk tekad beliau untuk sampai puncak karena dukungannya Mas Hanafi. Ini Mas Hanafi ya. Akhirnya kita semua sampai juga di puncak Rinjani 3726 mdpl. Atap kono gunungnya Nusa Tenggara Barat. Di sini kita sempatan dulu foto-foto sebelum akhirnya kita turun. Ya, kita lanjutkan untuk kali ini dengan musik dulu ya. Akhirnya oh iya, kita di puncak cukup lama loh, mungkin hampir 1,5 jam lebih atau hampir 2 jam. Dari atap NTB Gunung Rinjani, Pasma mengucapkan selamat milad SMA Muhammadiyah Wonosobo 42. Setelah cukup untuk kegiatan puncaknya, kita langsung turun menuju ke Pelawangan Sembulu lagi. adalah awal dari pembantaian kita. Aduh, capeknya. Rasanya tak bosan-bosan melihat atau memandangi Segara Anak dari atas sini. Nah, ini merupakan salah satu letter E-nya Gunung Rinjani. Letter E merupakan momok yang paling menjanggalkan daripada pendaki yang menaik Gunung Rinjani. Namun kalau ingin sampai puncak ya harus kita lewati letter E tersebut. Selamat datang di Gunung Rinjani. Tak lama kemudian kita sampai lagi di Pelawangan Sembalun. Kemudian setelah makan, masak, kita langsung packing menuju ke Danau Segara Anak. Nah, untuk teman-teman ada beberapa hal yang perlu diketahui ketika menuju ke Segara Anak ya. Kalau kita lihat dari Pelawangan, sepertinya kita turun ke Segara Anak tinggal turun aja sampai di Segara Anak. Namun kenyataannya tidak begitu. Kita harus turun kemudian melewati punggungan sebelah baratnya Segara Anak, sehingga sampai juga di Segara Anak itu 4 jam. Terus apa yang kita bisa lakukan di Segara Anak? Ya, salah satunya adalah mancing. Kemudian tak lengkap rasanya kalau kita ke Segara Anak itu tidak merasakan hangatnya sumber air panas. Nah, jadi kita sempatkan ke sumber air panas untuk mandi. Selamat pagi dunia.
Kemudian di hari ketiga pendakian kita putuskan untuk meninggalkan Segarana itu sepagi mungkin. Kalau kemarin itu rencana jam 7, lagi-lagi kita molor. Kita baru meninggalkan Segarana itu pukul 9. Jadi perkiraan itu sampai di Torean juga pukul 9, karena perkiraan perjalanan dari Segarana sampai Torean itu memakan waktu sekitar 12 jam. Bayangkan 12 jam. Nah, sesekali kita berhenti karena di jalur Torean juga ada beberapa mata air panas yang sayang kalau misalkan kita lewat itu tidak kita coba kehangatan air panasnya. Bukan kehangatan pancat ya, kehangatan air panasnya. Di jalur Torean sendiri itu banyak sekali anak tangga yang membantu kita untuk naik ataupun turun ke punggungan, ataupun naik turun lereng atau bukit, seperti teman-teman kita saat ini. Nama dulu. Lucu tapi ya kan ya. Kemudian kita harus hati-hati ketika naik turun di sini ya, karena kita itu berjalan di lereng. Takut-takut salah melangkah, kita nanti langsung terjun ke jurang di bawah situ. Jurang apa nggak? Nah, tak lama kemudian, ini lama ding kalau aslinya ya. Tak lama kemudian kita sampai juga di tempat penyeberangan. Maksudnya kita berpindah dari sungai. Kita harus menyerang sungai, kemudian nanti kita ikuti aliran sungai tersebut sekitar 500 meteran lebih. Salah-salah melangkah kita bisa jatuh ke bawah. Jadi teman-teman kalau lewat sini harus hati-hati ya, jaga keseimbangan. Takasi Kalista gimana? Jalur ini terlalu ekstrim buat kalian semuanya, makanya hanya orang-orang terpilih aja yang berani ke sini. Cip deh nek yang madep rana ampuh cip. Tas rasa copot tapi. Ini tasnya rasa copot, nek wani madep rana ampuh. Oh lah, baliki. Ini berarti anak tangga ke lagi, ke 5, ke 4. Tangga 6 kok? 6 kok? Sangar berapa? Sangar. Ketika sampai di spotnya air terjun Penimbunan, kita tidak sia-siakannya untuk mengambil video atau foto sejenak, dengan harapan kita ada kenangan ketika sampai di Penimbunan. Satu, dua. Sopo sih yang jenengi Putri? Cek singkatan dari cewek. Setelah lama berjalan kita sampai juga di Gua Batu, mungkin namanya Gua Tatah atau apa. Nah, di sini itu ada sarang lebah.
kita sekarang berada di jalur pertigaan antara mana tah? Baca. Torean ke sebelah kiri terus juga. Oh, sedangnya. Singkat cerita, di jalur antara pertigaan sampai di Torean kita tidak dokumentasikan karena kita sangat sekali membuang waktu dan karena memang menakutkan juga ketika sampai gelap itu jalur Torean itu berubah menjadi angker sekali rasanya, menjadi mistis. Sampai di Torean kita pukul 8 malam, setengah 9 malam. Lihat dengan lu. Apa ya, Pak? Pak kon pindah pinggir, Pak. Nyaman ya. Oh, ngajak. Lalu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Lanang wadon. Walah. Tradisi. Abang Jan dengan channel YouTube-nya The Cruisan. The Cruise. Jangan lupa subscribe ya. Hai, subscribe Atta Zafran. Oh ya teman-teman, terima kasihlah telah melihat video Pasma di video kali ini dalam pendakian Pasma ke Gunung Rinjani dengan judul Pasma Gustu Rinjani tahun 2021. Assalamualaikum. Ya, rapid.